Assalamualaikum Kang Jaka. Waalaikumsalam. Dia lagi. Sehat ente? Alhamdulillah Kang Jaka. Ya alhamdulillah, syukurlah kalau sehat. Yang penting sehat dulu kan ya? Iya. Iya. Bagaimana nih? Kita balik lagi ke sini nih. Iya. Mau nagih janji katanya kan kemarin Kang Jaka habis cerita yang kebakaran hutan di Gunung Jawa Barat tuh. Sekarang mau dengerin kemarin kan katanya mau cerita tuh tentang masalah katanya punya cerita yang lebih heboh tuh. Apa itu ya? Binatangnya yang macan itu gimana itu ceritanya Kang Jaka? Oh itu. Jadi ceritanya datang kemarin ini tujuannya mau nagih. Iya, kan lumayan bisa saya nambah-nambah pengetahuan. Oh begitu. Teman-teman juga bisa mendengarkan dengan baik gitu Kang Jaka. Syukur-syukur subscriber lebih nambah banyak gitu Kang Jaka. Amin. Iya. Tapi saya kesini nih, saya pakai topi nih kayak Kang Jaka. Iya. Baru kelihatan nih, baru enggak gitu ya? Iya, biar nambah kelihatan keren, biar sama kayak Kang Jaka. Iya, biar kerennya maksimal dah. Ya. Soalnya di kolom komentar itu banyak banget yang ngefans sama Kang Jaka. Bisa begitu ya? Iya, saya mah takut banget. Dia belum tahu bae muka kita yang sebenarnya. takut si Adi Lewe kesaing gitu. Oh, dia itu. Iya. Ya kita doain bae nanti. Kalau itu mah gitu. Soalnya yang komennya cewek-cewek mulu lagi. Iya, doain bae itu Kang Jaka si Adi Lewe. Kalau dia mah udah kagak mempan didoain. Kudu disumpahin yang begitu mah. Oh gitu. Iya, disumpahin bae. Ya, doamu udah kagak mempan sama dia mah. Iya, mudah-mudahan mah cepet lah ya. Iya, amin. Udah jadi saya kesini nih mau dengerin ceritanya Kang Jaka dah pokoknya mah. Iya, cerita macan. Ceritanya mulai dari mana ya? Jadi begini ya ceritanya. Kalau kita bicara macan, berarti kita bicara tentang raja hutan. Ya. Raja hutan itu sama kagak sama raja rimba kira-kira? Sama deh, kurang lebihnya sepertinya sama deh Kang Jaka. Sama kali ya? Kagak paham lah kita ke situ. Iya. Raja hutan sama raja rimba apa bedanya? Gitu. Nah, ternyata si macan atau lebih tepatnya ini harimau ya. Harimau yang mau diceritain ini ada di luar Pulau Jawa. Gitu. Tepatnya di kepulauan di luar Pulau Jawa lah begitu. Di luar Pulau Jawa yang punya satu pegunungan yang cukup dikenal di situ. Macan tersebut atau harimau tersebut memang bisa dibilang sangat disakralkan di tempat itu. Macan-macan, harimau-harimau ya, dan ada beberapa jenis binatang yang lainnya cukup disakralkan. Tapi yang paling disakralkan, yang paling berpengaruh untuk masyarakat di situ itu si harimau atau disebutnya si belang. Gitu, disebutnya si belang. Sambil ngopi be ya, sambil santai. Iya Kang Jaka, saya mah pokoknya ngedengerin dah. Iya. Nah, berawal dari kisah di satu perkampungan yang berada tidak jauh dari gunung tersebut. Berarti perkampungan tersebut ada kurang lebih di lereng gunungnya lah. Ada di lereng gunungnya itu ada perkampungan yang cukup lumayan padat di situ. Udaranya enak, sejuk. Gitu. Tapi perkampungan tersebut memang rata-rata mereka masyarakatnya pelihara anjing. Tujuannya itu buat berburu. Tapi yang diburunya ini si babi hutan. Gitu. Mereka jual. Nanti kalau udah dapat, mereka jual tuh rame-rame. Jadi kalau mereka berburu babi hutan nih, itu bisa 6, 7, bahkan 8 orang. Gitu. Ada yang bawa anjingnya beberapa ekor, 4 sampai 5 ekor gitu. Ada yang bawa kerangkeng, ada juga yang bawa jebakan-jebakan khususnya gitu.
Nah, suatu ketika ada sekelompok masyarakat yang sengaja berburu di hari tersebut. Memang hari tersebut hari yang umumnya masyarakat sekitar itu jadwal berburu. Itu. Mereka berburu nih sore hari. Sore hari mereka berburu kurang lebih sekitar jam 3 jam 4. Mereka berangkat. Mereka coba pasang jebakan-jebakan di beberapa tempat. Dan indera penciuman mereka dan indera pendengaran mereka itu cukup tajam untuk bau babi, ya, bau babi hutan, suara-suara babi hutan mereka cukup tajam karena memang sudah terlatih. Selain itu juga dengan adanya petunjuk dari si anjing tadi yang udah terlatih anjingnya juga nih. Gitu. Memang anjingnya tuh udah biasa berburu. Nah, gitu. udah biasa berburu, udah dilatih sebelumnya gitu. Jadi mereka si anjing itu memang dia pahamnya tentang binatang yang akan diburu gitu. Perburuan berlanjut sampai menjelang maghrib. Nah, tapi belum ada juga babi hutan yang didapati. Apa ya bahasanya kalau begitu ya? Pokoknya mereka belum dapat dah. Belum ketemu babi hutan. Nah, belum ketemu babi hutan, si anjing juga nggak nemuin gitu kan. Sampai udah di mungkin cukup jauh dari perkampungan mereka. Udah cukup jauh. Dan mereka bisa dibilang udah kehabisan bekal si kelompok itu. Akhirnya mereka mutusin buat balik kanan dah. Pulang aja dah gitu ya. Pulang, berarti nggak dapet hewan buruan gitu. Nah, sewaktu perjalanan pulang mereka nih, si kerangkeng dan beberapa jebakan sengaja sama mereka ditaruh di tempat tersebut yang tadi mereka simpen itu. Nggak mereka beresin karena memang tujuannya besok pun mereka akan balik lagi gitu ya. Besok mereka akan balik lagi di hari Sabtu. Kebetulan itu hari Jumat tuh ya, Jumat. Memang jadwal mereka berburu kalau Jumat sore. Nah, pada saat perjalanan pulang mereka nih, beberapa di antara mereka ada ngedengar suara auman. Wah. Suara mengaum harimau. Wah, suaranya bagaimana lah ya. Suara auman harimau. Akhirnya mereka mengendap. Kasih kode. Suara apa itu? Suara apa itu? Nah, ada yang kasih kode. Akhirnya beberapa cari aman. Bukan. Ya. Sambil berbisik. Dan ternyata ada yang melihat si harimau itu jalan. Kaget kan mereka. Kaget. Salah satu dari mereka kaget. Memastikan bahwa itu harimau. Wah, benar, ternyata harimau. Itu di jarak berapa meter dari mereka itu kan tebing lah gitu ya. Mereka bingung. Ternyata si harimau ini semakin mendekat suaranya. Suaranya semakin mendekat. Wow. Mengaum itu sambil seakan-akan kayak terganggu, kayak terusik gitu. Si harimau itu. Berarti kan keberadaan si orang-orang pemburu ini sudah terancam dengan adanya harimau tadi. Salah satu dari mereka ambil tumpukan daun-daun kering yang mereka gulung-gulung dan mereka bakar, mereka lempar ke arah yang berlawanan. Tujuannya supaya si harimau itu ke arah sana, ke arah api. Mengalihkan, benar. Dibakar sama mereka, dilempar, mengalihkan perhatian si harimau supaya mereka bisa lewat, bisa kabur. Ternyata si harimau betul ke arah si api tadi. Mereka buru-buru lari, kocar-kacir dah tuh. Ya siapa yang berani
ya kan? Ngelihat harimau nyata di depan mata. Orang hebat preman sekalipun kalau ketemu sama macan, sama harimau, sama singa, binatang-binatang buas yang sejenisnya, ya romannya, ya biar kata dia jago silat, kalau udah diketemuin sama macan, sama harimau, ya kalah simak, gitu kan? Apalagi ini masyarakat tersebut nih, memang bisa dibilang kosong, gitu. Tapi karena memang mungkin sudah terbiasa dan mereka paham di daerah situ ada harimau, mereka ambil posisi aman. Ada yang telungkup, ya, ada juga yang coba mengendap-endap, dan macam-macam posisi mereka. Dan entah bagaimana ceritanya, si harimau ini sudah ada jarak beberapa meter dari mereka, dekat posisinya. Yang akhirnya kan si anjing tersebut kocar-kacir, lari, ya kan? Beberapa ngelawan si harimau tadi. Pada saat ada perkelahian antara si harimau sama si anjing tadi, kalau nggak salah ya 5 anjing ngelawan si harimau tadi. Si orang-orang tadi itu pun akhirnya karena memang sudah merasa terancam, mereka serentak sepakat untuk membunuh si harimau tadi. Itu dibunuhlah dengan senapan angin yang mereka punya. Itu mereka kan bawa senapan angin yang biasa untuk berburu babi, gitu. Ditembak beberapa kali. Ada juga yang pakai parang, kayak sejenis celurit gitu ya, gitu. Dilempar. Singkat cerita si harimau pun kalah telak si harimau ini, gitu. Karena ternyata pada saat si tembakan itu beberapa kali meluncur, si parang itu juga meluncur, ada 2 orang itu yang melempar pakai jaring. Nah, yang jaring itu sebetulnya maksudnya yang dipersiapkan buat si babi tadi, gitu kan. Otomatis nggak berkutik nih si harimau. Pada saat si harimau bingung nggak bisa berkutik, habis-habisan dah tuh si orang-orang tadi, si pemburu-pemburu tadi itu. Singkat cerita si harimau ini mati dalam keadaan mungkin antara mati dan enggak mungkin pada saat itu. Mereka benar-benar pasti ini si harimau udah mati apa belum, gitu kan? Karena mereka pun sebetulnya bingung, masih ragu karena takut terancam. Tiba-tiba mereka mendekat dan si harimau itu bangun, ya kan, terancam. Tapi anjing mereka yang 2 itu udah nggak sanggup apa-apa, kemungkinan besar mati pada saat itu. Dan dipastiin si harimau tadi, setelah dipastiin si harimau tadi mati atau enggaknya, ada 2 orang di antara mereka memastikan bahwa dia udah mati, gitu. Bahkan beberapa kali ditimpuk pakai batu gede, ditimpa dari posisi yang agak atas dari si harimau, dihantem kepala si harimau itu pakai batu gede. Nah, nggak tahu karena mabok atau karena memang entah bagaimana, si para pemburu tadi malah ketawa. Rasa puas mungkin. Nah, ngerasa puas karena si harimau kalah, gitu. Harimaunya cukup lumayan gede. Mereka puas, mereka bangga karena mereka bisa pulang dengan membawa harimau tadi, gitu. Pasti akan jadi kebanggaan orang-orang kampung sekitar. Nah, sebelum berlanjut, saya jelasin di kampung sekitar itu kalau ada pemburu berangkat, ya kelompok-kelompok pemburu berangkat, kalau mereka pulang dengan babi yang 3-4 ekor itu disanjung-sanjung sama masyarakat, gitu. Memangnya itu mereka itu berburu itu
itu karena hama atau memang sudah di pekerjaan mereka hanya berburu? Ya, selain memang itu udah jadi kerjaan mereka, kaitan dengan hama itu pun jadi alasan kuat buat mereka, buat si masyarakat, mengganggu tanaman-tanaman mereka ya, gitu. Nah, kembali lagi ke kisah yang tadi. Si para pemburu ini kan merasa bangga karena belum pernah ada nih kelompok pemburu yang dapat harimau. Ya. Akhirnya sama mereka diikat. Itu cukup lama kejadian proses dari mulai mereka ngeliat, mereka mengendap, sampai mereka cari posisi, dan sampai akhirnya anjing mereka nyerang. Terjadi perkelahian antara si anjing gitu kan. Dan sampai pada akhirnya si macan atau si harimau tadi mati, itu prosesnya cukup lumayan lama. Gitu. Sampai dipastikan bahwa si harimau ini mati. Gitu. Nah, sudah dipastikan bahwa si harimau ini mati, akhirnya mereka cari pohon, batang pohon yang cukup kuat. Gitu. Mereka dapat, mereka ikat ya, kaki dengan kaki. Mereka ikat si harimau tadi. Aman, pulanglah mereka. Turun gunung. Pulang ke kampungnya. Sampai di kampungnya sekitar jam 7 atau setengah 8-an lah. Ya. Malam. Nah, pada saat sudah menuju ke perkampungan, mulai rame. Karena budaya di sana, karena memang budaya di sana itu kalau dari mulai maghrib sampai ke isya, ya berarti dari mulai sekitar jam 6 sampai ke setengah 8, itu masyarakat kumpul gitu, yang ada di masjid, musola, yang ada di rumah-rumah yang katakanlah yang ada pengajiannya gitu ya. Mereka ngumpul sampai setengah 8. Sampai jam 8 sudah selesai baru mereka sepi itu kampung. Sepi itu kampung, seperti nggak ada aktivitas. Nah, pas mereka turun itu kurang lebih sekitar jam 7 atau setengah 8-an lah. Masih rame. Sebagian ada yang kaget. Sebagian ada yang marah-marah. Si masyarakat, ini apa ini? Gitu. Oh, harimau, gitu kan. Nah, si para pemburu itu dengan bangganya. Kalau bahasa kita belum ada nih di kampung ini, gitu. Bahkan di kota ini yang berburu dapat harimau. Cuman kita, gitu. Dan kita nggak berdarah, nggak apa-apa, gitu. Kita nggak berdarah, gitu. Dan si harimau itu ditaruhlah di salah satu pos. Disimpan karena ngumpul masyarakat di situ, di desa tersebut tuh ngumpul. Tapi mereka berani juga ya Kang, maksudnya dalam arti si harimau itu kan sebenarnya makhluk yang dilindungi oleh pemerintah gitu kan ya, betul. Tapi mereka dengan terang-terangannya membawa dengan memikul gitu ya. Itu kejadian ini sekitar 6 tahunan yang lalu. Di tempat tersebut, di 6 tahunan yang lalu itu, masyarakat masih di tempat tersebut ya, masyarakat tersebut masih belum terlalu taat dengan peraturan. Mulai dari menebang pohon, menanam pohon yang tidak diperbolehkan ya, sama pihak-pihak katakanlah pihak Pemda dan lain sebagainya gitu, yang mungkin perhutani gitu. Nah, termasuk juga satwa-satwa yang dilindungi gitu kan, mereka tetap. Dan sebetulnya kaitan dengan berburu pun, untuk berburu binatang seperti burung-burung itu kan memang dilindungi, tapi di antara mereka tetap kekeh. Nah, tapi sampai pada saat itu memang si pihak pemerintah sendiri juga belum punya kekuatan untuk melarang mereka, karena sering kali ada serangan balik dari masyarakat gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, mereka jadi merasa nggak ada apa-apanya lah pemerintah mah gitu.
mereka bisa ngelawan gitu. Walaupun ini satwa yang dilindungi gitu kan. Apalagi tertutupi dengan rasa bangganya mereka. Mereka akan dieluk-elukan gitu. Mereka akan punya satu apa ya namanya, mungkin kalau menurut kita sih satu track record ya, prestasi bahwa kelompok mereka ini pernah ngalahin satu harimau gitu. Itu yang ada di benak mereka. Kembali lagi disimpan si harimau tadi di salah satu pos yang ada di desa tersebut. Sontak pada saat itu baik mulai dari kepala desa ya, babinsa babinsa, aduh ribet. Sontak pada saat itu mengundang ya kedatangan orang-orang kampung tetangga ya, atau tetangga kampung lah ya, tetangga kampung. Mereka berdatangan karena memang informasi dari mulut ke mulut tadi cepat menyebarnya, termasuk kepala desa di desa tersebut pun datang, dan mereka cukup lama pada saat itu disidang sama kepala desa, babinsa setempat, dan para petinggi desa tersebut disidang. Orang-orang yang dituakan berarti berkumpul di sana. Kumpul di situ. Kalau kata kita sesepuh-sesepuhnya kampung kumpul. Nah, pada saat disidang memang ternyata si 7 orang pemburu ini bisa dibilang mereka orang-orang yang kuat di kampung tersebut, di desa tersebut. Kalau kita bilang premannya lah, gitu, premannya. Sehingga baik desa, aparatur pemerintah dan lain sebagainya pun seakan-akan nggak sanggup, gitu, nggak sanggup ngalahin mereka. Loh, sebetulnya ini aneh juga ya. Kalau pemerintah gimana ya, pemerintah sampai nggak bisa mengalahkan mereka gitu. Memangnya mereka siapa gitu. Tapi memang hal tersebut terjadi di beberapa desa-desa yang kental dengan premanisme. Artinya premanisme kampung ya gitu. Jadi artinya kampung itu dikuasai oleh preman-preman atau jawara-jawara gitu. Nah, termasuk di kampung itu sendiri gitu, seperti dikuasai oleh orang-orang tersebut. Dan ternyata orang-orang tersebut pun adalah keluarga besar. Mereka itu punya banyak keluarga, paman, bibi dan lain sebagainya itu banyak di desa tersebut itu. Jadi mereka punya suara yang cukup kuat gitu. Sehingga si pemerintah sendiri, pihak perhutani, pihak kepala desa dan lain sebagainya ketika meminta supaya si harimau ini dibawa dan mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka tersebut, mereka melawan gitu. Karena dikhawatirkan adanya pertumpahan darah gitu. Akhirnya si pihak dari pemerintahan desa tadi mundur, karena ternyata warga kampung tersebut pun lebih banyak memihak ke si para pemburu tadi, gitu. Alhasil kan kalah, gitu kan? Alhasil kalah. Nggak semua masyarakat memihak ya, pasti ada yang nggak memihak, gitu. Tetapi mayoritas memihak ke para pemburu tadi. Sampai akhirnya mereka pesta di malam itu. Pestanya dengan cara apa? Mereka pesta biasa dengan adanya dangdutan kecil-kecilan. Yang sangat disayangkan adalah si harimau tersebut benar-benar dibelek seluruh tubuhnya, kulitnya, ya, sama halnya kayak daging kurban kayak gitu, dibelek, kulitnya
Semua pokoknya, tangan, kaki, semua anggota tubuhnya. Dan dagingnya itu dibagi-bagi ke masyarakat setempat. Dibagi-bagi dagingnya. Berarti si harimau itu benar-benar nggak bisa diamankan oleh pihak pemerintah dan tertua-tertua di tempat ya. Itu dibawa juga karena takut pertumpahan darah itu tadi ya. Ya, memang pada saat kepala desa itu datang, ya, para pemerintahan itu datang, si harimau tadi sudah diposisikan aman di pos tadi. Pos tadi pun udah dijaga sama keluarga mereka, gitu. Dan lagi-lagi si perkampungan tersebut memang jauh dari perkotaan, jauh banget, jauh. Sehingga cukup sulit aparat ya untuk datang langsung ke lokasi tersebut. Jadi lebih sigap masyarakat pada akhirnya, gitu kan. Yang akhirnya yang 7 orang tadi menang, si pemburu tadi menang, gitu. Kembali lagi, si daging harimau tadi dibagi-bagi tuh ke masyarakat. Ada yang kebagian kakinya, ada yang kebagian bagian ininya, itunya, segala macam lah. Kayak daging kurban aja. Ada yang kebagian mungkin 1 kilo, ada 2 kilo, dan lain sebagainya lah, macam-macam. Ada yang ngambil taringnya, kulitnya, gitu. Tapi banyak juga yang menolak karena takut. Umumnya mereka yang menolak di situ, mereka mengkhawatirkan terjadi sesuatu di kampung tersebut, gitu. Dengan adanya harimau yang mati dibunuh oleh para pemburu, gitu. Karena memang kembali lagi harimau di tempat tersebut sangat disakralkan di gunung tersebut, gitu. Nah, malam itu pesta selesai. Seperti biasa, masyarakat setempat beraktivitas. Tepatnya berapa hari saya nggak tahu. Tapi ada salah seorang sesepuh di wilayah desa tersebut bermimpi. Gitu. Mimpinya itu didatangi seekor harimau besar. Harimau yang sangat besar. Harimau besar mengaum sambil menangis tetapi marah. Gitu. Nah, harimaunya ini harimau laki-laki. Dan berkata si harimau tersebut kepada sesepuh tadi. Kurang lebih perkataan si harimau tersebut begini. Saya tidak terima keturunan saya dibunuh oleh para pemburu. Saya akan membalaskan dendam untuk keturunan saya. Kampung ini tidak akan aman selama 9 nyawa belum saya ambil. Itu. Perkataannya hanya seperti itu. Garis besarnya adalah kampung tersebut tidak akan aman sebelum 9 nyawa diambil. Kaget dong. Nah, sesepuh tersebut memang terkenal orang yang cukup bisa dalam hal spiritual. Yang pada akhirnya dia sampaikan mimpi tersebut kepada kepala desa. Kepala desa pun meyakininya, mempercayai. Disampaikan juga ke beberapa sesepuh-sesepuh kampung yang lainnya. Ada yang percaya, ada yang mengatakan, alah, gitulah kalau bahasa kita. Apaan mimpi itu bunga tidur, gitu kan. Nah, ternyata di malam-malam berikutnya terjadi juga mimpi yang hampir sama ke para sesepuh-sesepuh dan warga kampung sekitar. Yang bahasanya kurang lebih sama. Hati-hati. Itu. Kampung ini tidak akan aman. Saya butuh 9 nyawa. Begitu. Jadi bahasanya selalu meminta 9 nyawa.
dari si harimau. Jadi mimpi yang dialami oleh warga sekitar dan beberapa sesepuh di kampung tersebut, mimpinya hampir sama, hampir mirip. Didatangi harimau besar, marah sambil menangis, menegaskan bahwa keturunannya telah dibunuh oleh para pemburu, dan dia akan membuat kampung ini tidak aman sampai 9 nyawa mereka ambil. Gitu. Itu bahasanya. Akhirnya geger. Tetapi lagi-lagi pemahaman yang kurang di kampung tersebut akhirnya dianggap biasa. Karena memang kan sulit dibuktikan hal goib seperti itu ya. Sudahlah berjalannya waktu seperti biasa, sampai pada akhirnya masyarakat pun lupa. Seiring berjalannya waktu lupa dengan kejadian tersebut. Gitu. Tibalah di tahun tersebut, mau habis tahun. Di bulan Oktober terjadilah kecelakaan. Di kampung tersebut posisinya tidak jauh dari pos yang dulu tempat disimpannya si harimau tadi. Gitu. Tragis. Tabrakan antara motor dengan mobil. Jadi ada mobil mau naik gitu, posisi memang kan tanjakan. Nah, si warga setempat mau turun. Tragis, dia keseret sampai mental, bukan keseret ya, mental sekian puluh meter. Sampai akhirnya bercucuran darah, bahkan beberapa anggota tubuhnya udah pada bengkok gitu. Nah, yang meninggal itu ternyata salah satu keluarga dari 7 pemburu tadi. Gitu. Yang meninggalnya itu, si korban yang meninggalnya. Akhirnya dimakamkan. Masyarakat menganggap itu hal yang biasa, udahlah kejadian, memang sudah takdir. Mereka belum diingatkan terhadap kejadian si harimau tersebut. Gitu. Tetapi beberapa sesepuh di situ yang meyakini ini dikhawatirkan ancaman, gitu. Ini ancaman awal pembuktian bahwa si harimau tadi marah. Gitu. Ternyata setelah kejadian tersebut beberapa malam kemudian hal yang sama dialami juga mimpi oleh beberapa sesepuh. Datang lagi di dalam mimpinya harimau yang besar itu dan mengatakan, baru 1 nyawa aku ambil, itu masih ada 8 nyawa lagi aku ambil. Besoknya dilaporkan lagi ke kepala desa, ke beberapa sesepuh yang lain, bahkan termasuk ke, bisa dibilang, alim ulama di seputaran desa tersebut. Ya kembali lagi, ada yang meyakini, ada yang enggak, kan gitu. Sampai tahun berikutnya akhirnya terjadi lagi kecelakaan yang sama. Nah, kecelakaan yang sama di tempat yang sama itu juga. Masih di lokasi yang sama. Masih di lokasi yang sama. Tetapi dengan jenis kecelakaan yang berbeda ya. Mati di tempat tersebut. Mereka menabrak batu yang kedua nih ya. Si korban yang kedua ini nabrak batu, pental, akhirnya masuk ke tebing-tebing gitu. Setelah diangkat mati. Gitu. Dan 2 orang di dalam 2 tahun ya. Tahun pertama meninggal, tahun kedua meninggal. Kedua-duanya ini mereka masih bujangan. Bujangan. Bukan mereka yang sudah berkeluarga. Jadi mereka yang belum menikah. Tapi laki-laki ya, laki-laki masih bujangan, gitu. Tapi itu yang korban yang keduanya itu masih ada hubungannya dengan si pemburu itu tidak? Ya, lagi-lagi si korban yang kedua salah satu keluarga dari 7 pemburu tadi. Tapi dari 7 pemburu tadi belum meyakini, belum, masih tetap, ya ini sebuah kejadian yang memang sudah biasa. Gitu kan, sebuah kecelakaan umum, gitu. Nggak meyakini ke arah sana.
ketiga kalinya, tahun ketiga terjadi lagi. Sama, di tempat yang sama, terus terhadap salah satu keluarga si 7 pemburu tadi. Keempat kalinya, kelima kalinya terjadi lagi. Sama persis. Dengan korban yang belum menikah. Keluarga salah satu 7 pemburu. Terjadinya di tempat tersebut juga. Dan mengenaskan, darah bercucuran di mana-mana. Gitu. Bahkan yang kelima itu adalah salah satunya teman saya pribadi. Teman saya. Itu malamnya masih WA-an sama saya tuh. Masih WA-an. Tapi itu maaf Kang Jaka, kalau boleh tahu memang itu jalanannya itu sangat ekstrim atau gimana? Sampai-sampai ibarat kata 1, 2, 3, 4, 5 mereka belum tersadarkan dengan hal kejadian itu gitu. Dari segi trek jalan ya, trek jalan sebetulnya standar. Memang turunan cukup tajam, tetapi si aspal itu rapih. Aspal itu rapih, gitu. Tapi memang kalau melihat dari sababiahnya, ya penyebabnya, orang-orang sekitar melihat karena memang pada saat itu musim hujan, gitu. Terus banyak pada saat musim hujan itu kan air ngalir cukup deras, gitu. Dan otomatis pada saat air mengalir deras ke aspal, ke jalanan tadi, banyak kerikil ke bawah. Gitu. Jadi mengasumsikannya kecelakaan tersebut murni karena memang bukan hal-hal yang bersifat ini ya, goib ya, tetapi karena memang ada unsur adanya musibah di situ ya, atau ada memang hal yang membuat terjadinya kecelakaan, bukan hal yang goib gitu. Jadi kalau ngelihat ke dari sisi jalannya ya aman. Hanya memang kerikil-kerikil ada, batu besar pun di situ ada, gitu. Dan yang meninggal warga sekitar ya, warga di situ, asli warga itu. Artinya kan memang mereka sudah terbiasa, ya kan, sudah terbiasa. Anggaplah kalau kita aja bawa motor nih tuh, kemana gitu kan, mau arah pulang ke tempat rumah kita tahu tuh posisi lubang ada di mana, walaupun malam hari, ya kan, feeling kita kan suka gitu ya. Nah, mereka pun kan pasti seperti itu. Tetapi ini terjadi kecelakaan tersebut sampai fatal. Sampai kelima kalinya. Di korban yang kelima kali ini baru mereka tersadarkan. Beberapa dari mereka tersadarkan. Bahwa ini jangan-jangan betul ancaman. Tapi memang dari mulai kedua sampai kelima tidak ada impian. Gitu, yang datang ke para sesepuh kampung, nggak ada. Udah tidak ada tanda-tanda gitu. Nggak ada. Jadi cuman satu kali aja. Jadi pada saat korban pertama aja si harimau itu datang lagi, mimpi, maksudnya ke mimpi para sesepuh kampung itu. Tapi yang kedua, ketiga sampai kelima itu nggak ada. Gitu. Nah, berarti yang kelima itu terjadi di tahun 2019 kemarin. Nah, 2019. Saya sempat bercerita nih ke salah satu teman juga. Cerita ini, cerita ngobrol biasa. Di 2020, bulan November, bulan Oktober, September Oktober, kalau nggak salah antara September Oktober. Saya cerita seperti ini, saya bilang mudah-mudahan sih nggak ada lagi, gitu kan. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Dengan cerita yang sama. Ini 2020 udah mau habis nih, gitu. Mudah-mudahan bentar lagi November, gitu. Desember kalau nggak ada berarti bisa dibilang ancaman dari harimau jadi-jadian atau harimau yang bisa dikatakan harimau penunggu gunung tersebut itu berarti memang nggak ada, gitu. Ternyata di tahun 2000 kemarin, di tahun 2020 kemarin ya, terjadi kembali di akhir-akhir bulan Desember, ya, sekitar tanggal belasan lah, itu udah mepet mau ke akhir tahun lah,
2020 kemarin. Terjadi kembali. Jadi pada saat terjadi korban yang kelima, si para alim ulama sesepuh desa tersebut pada akhirnya mengadakan rapat, ya, musyawarah. Kita perbanyak aja sekarang seperti zikir, pengajian-pengajian rutin di rumah-rumah, maulid dan lain sebagainya. Mereka tempuh dengan cara itu. Mudah-mudahan dengan cara ini paling tidak ancaman tersebut bisa dihalang, gitu. Karena umumnya meyakini bahwa ini ancaman benar-benar mulai. Karena dari mulai 1 sampai ke 5 itu semua keluarga dari para pemburu, gitu. Dan semua belum ada yang menikah. Terjadi di tempat yang sama dengan jenis kecelakaan yang hampir sama juga. Begitupun meninggal langsung di tempat gitu. Meninggal langsung di tempat, gitu. Yang kelima itu yang saya bilang teman saya. Nah, mereka berharap pada saat di 2019, berharap di 2020 ini ya jangan sampai terjadi. Jadi di awal 2020, Januari 2020, gencar dilakukan pengajian rutin, sedekah, dan lain sebagainya lah gitu ya. Maulid-maulid. Jadi desa tersebut yang dulunya bisa dibilang sangat sekali jauh dari sisi agama, di 2020 kemarin, awal 2020 kemarin saya di sana, itu sangat kental dengan agama. Jauh perbandingannya dengan desa-desa lain. Kalah. Dulu pengajian jam 7, jam setengah 8, maksimal jam 8 udah selesai. Siangnya nggak ada, mereka ada yang berburu, ada yang ke kebun dan lain sebagainya, nggak ada. Tuh dari subuh sampai ke sore hari, sampai ke asar. Mereka sibuk sama urusan-urusan itu. Nah, sekarang ini enggak. Di 2020 itu. Berharap dengan cara seperti itu kampung lebih rukun, lebih mengedepankan sisi-sisi agama gitu. Mereka sudah cukup senang nih pada saat di 2020 Desember. Ya. Awal Desember 2020. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lagi nih musibah, kecelakaan yang dikhawatirkan sama kita nih gitu. Para sesepuh kumpul sambil memusyawarahkan menjelang tahun baru ya, akhir tahun, karena memang suka ada upacara lah di situ gitu kan, upacara kampung. Dan ternyata di Desember 2020 sekitar tanggal 18 atau 19 saya lupa, kemarin berarti ya, terjadi kembali kecelakaan. Itu yang ke-6 kali. Terjadi lagi kecelakaan yang sama persis di tempat tersebut. Salah satu keluarga dari 7 pemburu tersebut. Kecelakaannya pun di tempat yang sama. Itu darahnya bercucuran, mati di tempat tersebut juga. Tidak tertolong sama sekali. Mati di tempat tersebut. Pada akhirnya masyarakat semakin yakin bahwa ini benar-benar ancaman dari harimau yang telah dibunuh oleh para pemburu. Nah, 7 pemburu tadi masih hidup nih, masih pada hidup. Ya, masih pada hidup. Dipanggil. Dikumpulkan. Ada di situ sesepuh, dari pihak ulamanya, dari pihak umaroknya, dari pihak kepala desanya, dan lain sebagainya, kumpul semua di satu tempat di sana. Membahas mengenai musibah yang terjadi setiap tahun yang memakan korban adalah warga kampung kita sendiri dengan kriteria yang sama, yaitu belum menikah. Usianya antara 21 sampai 27. Nah, yang teman saya yang kelima ini almarhum
saya sebutlah Didi. Almarhum Didi ini usianya baru 26 tahun. Jauh di bawah saya. Ya, jauh di bawah saya dia. Tapi teman dekat sama saya. Saya pun kaget pada saat mendengar karena malamnya itu dia masih WA-an sama saya. Gitu. Besok siangnya, sorenya kejadian gitu. Nah, kembali lagi mereka musyawarah akhirnya. Diadakanlah akhirnya upacara adat. Nah, upacara adat kampung tersebut. Gitu. Dengan beberapa cara atau ritual yang dari zaman dulunya gitu. Dipadukan dengan metode secara agama ya gitu. Mereka mengadakan ritual beberapa kali kemarin di awal Januari 2021 itu. Dan ternyata ada yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang pertama datang ke seorang ibu dari salah satu pemburu yang 7 tadi. Gitu. Sebut aja ibunya namanya Ibu Inah. Si Ibu Inah ini beliau bilang pada saat malam hari beliau sholat tahajud. Setelah sholat tahajud beliau tertidur karena nggak kuat ngewirid, tertidur. Pada saat tertidur dalam keadaan beliau berzikir, seperti datang sesosok harimau besar. Harimau itu nggak marah. Harimau itu seperti duduk begini, ya, sambil melihat si ibu. Si harimau tadi ngomong nih sama si Ibu Inah bahwa saya masih mencari 3 nyawa, gitu. Tidak bisa dihalangi karena keturunan saya adalah macan Raden, gitu. Nah, petunjuk pertama datang kepada si Ibu Inah. Petunjuk kedua beberapa hari kemudian datang kepada salah seorang sepuh laki-laki. Petunjuk yang ketiga datang kepada sesepuh yang pertama tadi. Ingat ya, yang pertama tadi. Bahasanya gak jauh beda. Itu. Mereka sama-sama menyampaikan ke kepala desa. Kenapa kok nyampaikan kepala desa? Karena kepala desa ini dianggap bapak oleh masyarakat kampung. Kepala desa ini bapaknya masyarakat kampung tersebut, masyarakat di desa tersebut, gitu ya. Dan bapaknya juga kepala desa tersebut, maksud saya kepala desa tersebut juga memang cukup kental dengan agamanya, cukup religius gitu ya. Nah, karena adanya petunjuk datang kepada si 3 orang yang tadi, mereka akhirnya kembali membahas, gitu kan, dikumpulkan lagi masyarakat setempat yang memang bisa dikatakan berpengaruh dan termasuk 7 pemburu tadi, diminta untuk tidak lagi melakukan pemburuan, gitu, khususnya kepada yang 7 orang tadi, gitu, dan lakukan sholat taubat. Karena hanya dengan doa dan doalah, gitu, dengan perbuatan baik, semoga kesalahan-kesalahan yang lalu bisa terhapuskan, bisa terbayar, gitu. Pada saat setelah selesai dimusyawarahkan, tidak terjadi lagi keanehan-keanehan di desa tersebut. Tidak ada juga petunjuk yang datang kepada para sesepuh kampung maupun kepala desa ataupun warga sekitar. Gitu. Namun mereka semakin memperkuat keyakinan mereka terhadap
ajaran agama, mereka semakin rajin melakukan pengajian-pengajian, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Tujuannya agar kampung tersebut benar-benar bersih. Ada yang terlewat tadi. Di sini ada bahasa dari sang harimau bahwa harimau yang telah dibunuh adalah harimau Raden. Gitu. Jadi ternyata di wilayah tersebut, kalau kita kan menganggap Raden itu berarti manusia, ya. Tapi ternyata Raden pun khusus di desa tersebut, di pegunungan tersebut, harimau pun punya tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi ada harimau rakyat, ada harimau yang tingkatannya sudah Raden, gitu. Nah, yang dibunuh ini oleh para pemburu tadi adalah harimau dengan darah Raden, sehingga ini bermasalah besar. Ketika harimau Raden dibunuh, maka tentu para harimau Raden yang lain pun akan ngamuk, murka kepada warga sekitar, gitu. Dan ini sulit dibendung. Menurut penjelasan salah seorang sesepuh di kampung tersebut. Tetapi mereka tidak putus asa. Dengan pertolongan dari Yang Maha Kuasa agar kampung tersebut tetap aman, agar kampung tersebut pun tidak ketakutan dengan ancaman-ancaman, gitu. Karena ternyata memang selain adanya yang meninggal kecelakaan di tempat yang sama setiap tahunnya, si masyarakat itu secara psikologis akan-akan selalu ketakutan, gitu. Ketakutan ada harimau, ketakutan anaknya main ke hutan nanti dimakan harimau dan lain sebagainya. Jadi pikirannya seperti orang parno, gitu. Walaupun sudah 6 orang meninggal dalam keadaan kecelakaan, tapi masyarakat berpikirnya, khawatirnya yang ke-7 nanti kejadiannya bukan kecelakaan tapi dimakan atau jatuh ke jurang atau dan lain sebagainya, gitu. Karena takutnya, rasa takutnya yang luar biasa. Hingga saat ini di kampung tersebut pada akhirnya dikenal oleh tetangga-tetangga kampungnya atau tetangga-tetangga desanya. Desa tersebut itu kental dengan nilai-nilai agamanya, kental dengan nilai-nilai religiusnya, karena ada ikhtiar atau upaya untuk menangkal ancaman harimau jadi-jadian tersebut. Nah, jadi itu cerita yang bisa saya sampaikan. Adanya ancaman dari harimau jadi-jadian atau harimau penunggu gunung tersebut yang mengancam warga desa tersebut sampai detik ini. Ya, kita nggak tahu nih di 2021 sekarang ini, kita lihat ya sampai akhir tahun 2021 nanti, semoga kita panjang umur semua dalam keadaan sehat, dan kita lihat di akhir tahun semoga tidak kembali terjadi kejadian yang sama seperti tahun-tahun berikutnya, seperti tahun-tahun sebelumnya maksud saya. Jadi aman, tenang, tidak kembali memakan korban dengan kronologis yang sama. Amin, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tahun-tahun berikutnya gitu ya kalau Jaka ya. Betul. Jadi kira-kira Kang Jaka, aku mau minta sekali lagi wejangan lah buat saya pribadi dan mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan.
kesimpulan dari cerita ini tuh seperti apa sih Kang Jaka? Jadi menurut saya pribadi kesimpulan dari kisah nyata ini terjadi berarti di zaman modern ya, bukan di zaman baheula, bukan di zaman dulu, ini terjadi di zaman modern. Tapi ada kejadian ini, ada benar nyata gitu, dan saya ada di kampung tersebut gitu. Hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini adalah yang pertama, bahwasannya binatang pun adalah makhluk yang maha kuasa. Ya. Binatang pun diciptakan dengan memiliki atau diberikan hak yang sama seperti manusia. Gitu. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik atau sebuah tindakan yang bisa dikatakan tidak pantas atau bahkan brutal terhadap binatang yang memang pada saat itu katakanlah mengancam, tidak seharusnya si macan tersebut dibunuh, dikuliti, bahkan dagingnya dimakan. Gitu. Andai kata memang dalam keadaan terancam sekalipun, cukup sudah dibunuh, tetap bukan berarti merasa bangga. Nah, kembali kepada kebanggaan bahwa kita tidak boleh bangga dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu kan perbuatan buruk. Karena ketika katakanlah pemerintah membuat peraturan bahwa binatang harimau, macan tutul dan lain sebagainya adalah binatang yang dilindungi atau satwa yang dilindungi, berarti kita sudah melanggar peraturan pemerintah. Ketika melanggar peraturan pemerintah berarti kita tidak baik. Nah, artinya ketika melakukan sesuatu yang tidak baik akan kembali kepada diri kita. Gitu. Apalagi pada saat kita melakukan sesuatu yang buruk, yang tidak baik tadi, kita bangga dengan perbuatan buruk kita. Itu. Ya kan si pemburu tadi, dengan kesombongan. Si pemburu tadi kan merasa sombong. Gitu. Poin yang kita bisa ambil adalah yang pertama, ada sifat ulas asih, kasih sayang, baik terhadap sesama manusia, hablum minannasnya, maupun kepada binatang. Sekalipun binatang tersebut membahayakan, tapi ketika ada rasa kasih sayang terhadap binatang tersebut, insya Allah kita pun akan diselamatkan. Andai kata pemahaman agamanya cukup baik pada saat itu kepada para si pemburu, agama pun telah mengajarkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang jelas di situ artinya bahwa dengan menyebut nama Allah maka tidak ada sesuatu yang membahayakan untuk kita. Di situ sudah jelas. Tapi kan kembali lagi karena pemahamannya kurang, tidak sampai kepada arah tersebut. Itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Selain daripada itu, menjaga diri bahwa kita tidak boleh sombong terhadap sebuah prestasi yang buruk, ya, atau perbuatan yang buruk sekalipun menurut kita itu prestasi. Apalagi aib, kita tidak boleh merasa bangga terhadap aib atau keburukan diri kita sendiri. Semoga hal ini bisa kita amalkan untuk kehidupan kita, juga untuk kehidupan teman-teman. Wabil khusus pribadi diri saya bisa mengamalkan, dan kita sama-sama mendoakan semoga desa tersebut bisa dalam keadaan seperti semula, diberikan keamanan, ketenangan, harmonis, warga masyarakatnya juga mereka yang sudah lebih dulu yang 5-6 orang tadi, Allah terima amal ibadahnya.
Amin Kang Jaka. Amin, amin. Oke Kang Jaka, kayaknya untuk season kali ini sepertinya kita sudahi dulu sampai di sini. Tapi Kang Jaka jangan kapok-kapok ya kalau saya datang lagi ke sini minta diceritain. Siap, insya Allah selama saya masih punya cerita yang bisa diambil, dipetik hikmahnya, insya Allah saya ceritain. Yang penting kesini bawa kopi. Siap Kang Jaka. Oke, buat teman-teman, sepertinya kita sudahi dulu sampai di sini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.